6 tahun setelah misi sistemku gagal dan aku meninggalkan keluarga kayaku. Kami tidak sengaja bertemu di area lobi valet sebuah klub mewah. Mereka berjalan keluar dikerumuni banyak orang, benar-benar menjadi pusat perhatian. Dia tampak begitu gagah dan sukses dengan setelan jasnya. Sedangkan perempuan di sebelahnya terlihat sangat manis dan menggemaskan. Lalu aku sedang memakai rompi reflektifku, mengeluarkan skuter listrik lipat dari bagasi sebuah mobil mewah. 3 pasang mata saling bertemu, dan suasana langsung menjadi hening. Temannya baru saja hendak meneriakiku karena menghalangi jalan. Tapi dia mengangkat tangan untuk menghentikannya dan seketika terpaku. Su Taoming menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Lalu bertanya, apakah aku masih membenci ayah dan ibu karena telah membawanya pulang ke rumah. Aku menggelengkan kepala dengan tenang, menjawab kalau aku sudah lama mengikhlaskannya dan sekarang hidup dengan damai. Saat alarm aplikasi ojekku berbunyi dan aku naik ke skuter, dia tiba-tiba menatap mataku dengan tajam. Su Yunian, kau tahu ambisi gilamu untuk tetap bertahan di keluarga ini. Sepertinya sekarang sudah lenyap. Aku hanya tersenyum tipis dan menarik gas skuterku tanpa menjawab. Sebenarnya, tidak ada yang lenyap. Aku hanya kembali menjadi diriku yang sebenarnya. Tidak perlu lagi berpura-pura menjadi tuan muda palsu yang harus bersikap bodoh, jahat, dan picik hanya demi menonjolkan sang protagonis. Serta selalu memperebutkan sisa-sisa hal yang tak berarti. Di kaca spionku, sosok Su Taoming perlahan mengecil. Dia mungkin mengasihaniku, berpikir bahwa aku telah jatuh dari langit ke dalam lumpur. Kehilangan status kaya raya hingga harus membanting tulang tengah malam demi beberapa lembar uang. Sementara dialah pewaris yang sah. Tuan muda sejati dengan kekayaan melimpah dan istri yang sempurna. Dia mungkin berpikir bahwa waktu adalah obat yang mujarab, yang mampu mengikis sosok saudara palsu yang histeris dan jahat, yang dulu pernah memalsukan tes DNA, serta menyabotes rem mobilnya. Hingga kini berubah menjadi orang yang sangat biasa dan mati rasa. Sudah lewat jam 1 pagi saat aku akhirnya tiba di rumah. Udara sangat dingin, jadi aku memutuskan untuk menyudahi pekerjaan malam ini setelah tarikan. Terakhir tadi, begitu aku membuka kunci pintu, lampu tiba-tiba menyala. Nenek, kenapa nenek belum tidur? Cahaya hangat yang temaram langsung memenuhi ruangan sempit kami. Meski kecil dan temaram, tempat ini terasa begitu nyaman. Liunian, kamu sudah pulang. Di luar sangat dingin kan? Sini, hangatkan tanganmu. Nenek, yang memakai mantel tebal, menyodorkan sebuah penghangat tangan kepadaku. Wajahnya yang keriput dihiasi senyum yang sangat hangat. Aku menggantungkan kunci rumah, lalu mengulurkan tangan untuk menerima penghangat itu. Terima kasih, Nek, ini sudah larut malam, nenek seharusnya sudah tidur. Nenek mengibaskan tangannya, lalu duduk di kursi kecil terdekat. Liunian, jangan memikirkan soal merenovasi halaman rumah untuk nenek. Tubuh tuaku ini tidak akan bertahan lama lagi. Tabunglah uangmu, belilah rumah di kota, lalu menikahlah dengan gadis yang kamu cintai. Itulah keinginan terbesar nenek. Aku menggelengkan kepala. Nek, merenovasi halaman rumah juga merupakan keinginan terbesarku. Nenek tersenyum hangat, lalu mulai bercerita panjang lebar tentang kesehariannya berjualan. Kerajinan tangan, beliau menceritakan tentang seorang anak perempuan kecil yang menginginkan boneka panda, tapi ayahnya menolak membelikannya. Namun sang ibu kemudian kembali dan malah membeli 2 sekaligus. Beliau bercerita kalau petugas ketertiban kota datang lebih cepat hari ini, dan beliau hampir saja tertangkap. Untung saja gadis penjual sosis di sebelahnya membantu menarik gerobaknya pergi. Kemudian, nenek menceritakan tentang pelanggan besar yang membeli beberapa tangkai bunga dan memesan sebuah selimut rajut bermotif bunga, bahkan sudah membayar uang muka. Pelanggan itu bilang tidak usah terburu-buru, karena hari ulang tahun pacarnya baru bulan depan. Aku mendengarkan ceritanya sambil menyantap camilan malam yang sengaja dihangatkan nenek untukku. Nek, biar aku saja yang membuat selimut itu. Beliau tidak memiliki keluarga ataupun penghasilan tetap, dan telah bertahan hidup selama bertahun-tahun hanya dengan merajut. Tangan nenek sangat terampil, beliau bisa mengubah seburung kecil benang menjadi bunga-bunga yang indah atau hewan-hewan yang menggemaskan. 5 tahun yang lalu, tepat di saat misiku gagal, sistem itu mendadak lenyap. Aku ditinggalkan begitu saja, menanggung hukuman kejam akibat kegagalan itu. Rasa sakit luar biasa
yang menusuk hingga ke tulang dan seakan merobek kulitku. Bersimbah darah, aku terbaring di atas tanah yang dingin menunggu ajal menjemput. Nenek Lar, yang sedang dalam perjalanan pulang setelah merapikan lapak dagangannya, yang menyelamatkanku. Beliau rela menghabiskan uang hasil jerih payahnya berjualan rajutan demi menyelamatkanku dari ambang kematian. Meskipun aku telah menghabiskan seluruh uang tabungannya, beliau hanya tersenyum dan berkata, "Uang, selama napas masih berembus di paru-paru kita selalu bisa mencarinya lagi." Aku memohon kepadanya untuk mengajariku cara merajut agar aku bisa membantunya saat beliau sibuk. Setelah menyelesaikan camilanku, aku membereskan semuanya dan membantu merapikan gerobaknya. Hasil karya nenek memang sangat indah. Boneka-boneka rajutannya tampak menggemaskan dan terlihat hidup. Dibuat dari benang yang lembut dan halus. Meski usianya sudah lanjut, rajutannya sangat rapat, isiannya merata, dan pengerjaannya sangat rapi tanpa celah. Sama seperti yang beliau katakan, dagangannya sangat laris manis hari ini. Dan banyak barang buatannya yang ludes dibeli oleh para pelanggan setia. Dulu, mereka harus mencari-cari nenek di tempat biasanya berjualan. Namun sejak aku ikut membantu, aku membuatkan sebuah grup obrolan pelanggan dan aplikasi pemesanan yang sederhana. Sekarang, para pelanggan bisa langsung memesan dan setelah nenek serta aku selesai membuatnya, aku sendiri yang akan mengantarkannya langsung ke mereka. Jika sedang tidak mengantar pesanan di siang hari, aku akan merajut di sampingnya di lapak jualan. Malam harinya, aku bekerja sebagai sopir paruh waktu. Sambil mencuci piring, aku menyingsingkan lengan bajuku, memperlihatkan bekas luka mengerikan yang bergerigi di sepanjang lenganku. Faktanya, bekas luka seperti ini menutupi seluruh tubuhku. Nenek menghela napas dan menatapku dengan rasa iba yang mendalam. "Anak setampan ini, bagaimana bisa kamu sampai terluka seperti ini? Untung saja wajahmu tidak apa-apa. Kalau tidak, pasti akan sangat sulit bagimu untuk mencari istri." Aku terkekeh, "Nek, aku tidak butuh istri. Kehidupan seperti ini sudah sangat sempurna." Setelah itu, aku menuntunnya dengan lembut menuju kamarnya dan memintanya untuk segera beristirahat. Setelah selesai beres-beres, aku masuk ke kamarku, membuka ponsel, dan menghitung jumlah tabunganku. Sejak aku sembuh, aku mengambil pekerjaan apa saja yang bisa kulakukan. Karena pengeluaran kami sangat kecil, aku berhasil menabung hampir 400.000 yuan selama beberapa tahun ini. Akhirnya, rencanaku untuk merenovasi halaman rumah nenek bisa segera dimulai. 6 tahun yang lalu, aku diculik. Setelah diselamatkan, aku jatuh sakit parah. Ketika terbangun, entah bagaimana aku terikat dengan sebuah sistem karakter antagonis pria kedua. Targetku adalah Su Traoming, dan tujuanku adalah mengusirnya serta merebut tunangannya dan kasih sayang dari orang tua kayanya. Sistem itu menjanjikan bahwa jika aku terus mempertahankan peran jahat ini dan merebut segalanya darinya, aku akan mendapatkan hadiah sebesar 100 juta yuan. Keberhasilan misi berarti memaksanya keluar dari keluarga dan menikahi Shen Youchu. Tapi aku menolaknya. Aku tumbuh besar di keluarga Su, menerima pendidikan terbaik, dan telah dipersiapkan sebagai pewaris tunggal sebelum dia kembali. Bahkan seandainya aku pergi pun, mereka pasti tetap akan memperlakukanku dengan layak. Bukan malah menghancurkanku. Keanggunan keluarga terpandang yang sesungguhnya jauh lebih besar daripada apa yang dibayangkan kebanyakan orang. Lagi pula, kekacauan tertukarnya anak ini bukanlah kesalahanku. Bukan juga kesalahan orang tua kandungku. Itu adalah konspirasi matang yang mengincar keluarga Su. Dan orang tua kandungku sendiri tewas dalam rencana jahat tersebut. Namun, begitu aku menolak perintah sistem, ia langsung menyetrumku tanpa ragu sedikit pun. Rasanya seperti 10.000 jarum menusuk otakku. Kemudian, dengan mengabaikan keinginanku sepenuhnya, sistem itu mengambil alih kendali tubuhku. Saat Su Traoming dibawa pulang ke rumah, aku menyerangnya seperti anjing gila, menjebaknya, bahkan hampir membunuhnya dalam puncak kegilaanku. Aku tidak ingin mati, tapi aku benci menjadi boneka yang dikendalikan tali. Aku dan Shen Youchu tumbuh besar bersama. Kami bisa menjadi saudara atau teman, tapi tidak akan pernah bisa menjadi suami istri. Dia sudah mencintai orang lain, dan aku bahkan telah membantu membujuk orang tuanya untuk merestui hubungan mereka. Namun, takdir memiliki selera humor yang kejam. Orang yang dicintainya ternyata
adalah Su Taoming. Aku tidak pernah membayangkan akan menodongkan pisau ke arahnya. Di saat-saat kritis, dia berhasil menghentikanku. Aku menatap orang tua angkatku dan Shen Youchou. Wajah mereka pucat pasi karena terkejut dan sangat patah hati. Ayahku bertanya, "Liu Nian, ada apa denganmu?" Ibuku menangis terseduh-seduh sambil memelukku erat, berteriak, "Kamu bukan Liu Nianku. Kembalikan anakku." Shen Youchou menatapku dengan penuh kebingungan. "Su Liu Nian, apa kamu punya alasan rahasia di balik semua ini?" Pada saat itu, aku hanya ingin lenyap dari dunia ini. Kekuatan sistem itu terlalu luar biasa besar. Setiap kali aku melawannya, ia langsung mengambil alih tubuhku. Aku sudah mencoba segala cara, tapi aku tidak bisa melepaskan diri. Bahkan aku tidak bisa mengakhiri hidupku sendiri. Aku tidak habis pikir bagaimana entitas seperti itu bisa menyusup ke dalam pikiranku bagaikan virus, lalu menulis ulang kebiasaan, perilaku, dan jalan pikiranku. Poin sistemku bernilai negatif secara permanen, dan misi-misiku selalu berakhir dengan kegagalan. Aku bagaikan serangga tak berdaya yang sedang dipanggang di atas api terbuka. Setiap detik, aku dipaksa berakting layaknya boneka, memainkan peran sebagai badut jahat yang menjijikkan. Lambat laun, orang tuaku menyerah sepenuhnya padaku. Pada malam pertunangan Su Taoming dan Shen Youchou, pemberitahuan sistem berkedip merah di retinaku. Kacaukan pesta pertunangan malam ini, permalukan sang pewaris sejati. Kegagalan misi berarti pemusnahan seketika. Menatap pasangan yang berbahagia itu, serta orang tua angkatku yang begitu baik dan lembut. Rasa lelah yang teramat, sangat menyelimutiku. Aku merasa sangat lelah. Apakah aku benar-benar ditakdirkan untuk dikendalikan oleh entitas tak dikenal ini selamanya? Tidak, aku menolak. Aku ingin sistem keparat ini lenyap selamanya. Kau begitu berambisi untuk menghancurkanku. Apa itu? Karena energimu sendiri sudah hampir habis. Aku menantang sistem itu di dalam pikiranku. Tuan rumah, segera selesaikan misi atau hadapi penghapusan. Aku menyeringai. Ternyata dugaanku benar. Sejak Su Taoming kembali, sistem itu menjadi gila dan terus-menerus memberikan tugas baru secara bertubi-tubi. Namun, hukuman setruman listriknya terasa makin melemah setiap kali misiku gagal. Awalnya, aku mengira tubuhku hanya mulai terbiasis. Tapi kini aku menyadari bahwa ia sedang kehabisan energi. Jika aku berhasil, sistem itu juga akan mendapatkan hadiah. Yang kemungkinan besar adalah pasokan energi yang dibutuhkannya untuk bertahan hidup. Layar pemberitahuan itu kembali berkedip terang. Kacaukan pernikahan, permalukan sang pewaris sejati, kegagalan akan mengakibatkan pemusnahan. Peringatan. Tuan rumah harus segera menyelesaikan tugas. Sistem itu mencoba mengambil alih kendali tubuhku sekali lagi. Aku menerjang ke arah pasangan itu seperti orang gila, tetapi tepat di detik-detik terakhir, aku memaksa tanganku berbelok dan menusuk diriku sendiri. Sambil menatap Su Taoming, aku berbisik, sebenarnya aku mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua. Dia tercengang, "Su Liu Nian, kamu benar-benar sudah gila." Tepat di saat itu, sistem mendeteksi adanya penyimpangan karakter yang parah, hingga memicu hukuman tingkat 1. Gelombang rasa sakit yang luar biasa dahsyat pun langsung menghantam diriku. Aku menjerit dan ambruk, kejang-kejang dengan mulut berbusa saat dunia di sekitarku melebur jadi kebisingan yang kabur. Mengumpulkan sisa-sisa tenaga, aku menyeret diriku, berlari, lalu langsung menerobos jendela dan terjun bebas. Ya ampun, dia gila. Dia udah gak waras. Cowok ini nyari banget. Seret dia ke rumah sakit jiwa. Orang-orang langsung ngerumunin jendela. Dia mati ya? Ya ampun, ada yang mati. Telepon polisi enggak, panggil ambulans aja. Pas mataku mulai merem, aku mikir. Menghentikan hukuman di tengah jalan itu, pasti berbalik nyerang kamu juga kan? Sistem gak ngejawab, cuma ada suara dengungan statis di kepalaku. Pas bangun, aku udah ada di ranjang rumah sakit. Orang tua angkatku duduk di sampingku. Sementara Su Taoming dan Shen Youchou berdiri gak jauh dari situ. Gak ada rasa jijik sama sekali di mata orang tuaku, yang ada cuma kekhawatiran yang mendalam. "Taoming udah ceritain semuanya," kata ayah angkatku dengan lembut. "Kamu sengaja nyingkirin pisaunya di detik-detik terakhir. Liu Nian, apa kamu lagi diancam?" Dia manggil petugas keamanan. "Jangan khawatir. Ayah bakal minta penjaga buat jagain kamu 24 jam penuh."
Gak bakal ada yang bisa nyentuh kamu. Aku pengen banget ngomong dan ngejelasin semuanya. Tapi lidahku mendadak kaku, karena sengatan tiba-tiba. Dan ada sesuatu yang asing menyusup ke pikiranku, aku tahu sistem itu masih ada di dalam sana. Akhirnya aku minta mereka semua keluar, sambil nyoba mikirin langkah selanjutnya. Sistem itu sempat ngancam bakal ngehapus aku kalau gagal. Tapi buktinya sekarang aku masih bernapas. Ini artinya, meskipun dia bisa ngatur tindakanku, dia gak benar-benar bisa ngebunuh aku. Kami berdua terikat, dia gak mau mati. Makanya dia pakai sisa energi terakhirnya buat bikin aku tetap hidup. Gimana kalau aku menjauh aja dari karakter-karakter utamanya? Aku mutusin buat kabur sebelum dia pulih kembali. Sehari setelah aku pergi dari keluarga Zhu, sistem itu mendadak aktif lagi. Peringatan, sisa waktu hidup tinggal 10 menit. Satu-satunya pilihanmu adalah kembali dan menyelesaikan misi. Jika tidak, sistem akan terlepas paksa dan nyawa Inang akan berada dalam bahaya kritis. Aku langsung ketawa ngakak setelah melewati banyak pertarungan. Akhirnya aku tahu kalau itu cuma gertakan kosong. Kalau lepas dari Inang segampang itu, dia pasti udah ninggalin aku dan nyari Inang baru setelah belasan kali aku gagal. Merebut orang tuanya, merebut istrinya, merebut semua milik Zhu Taoming. Persetan dengan semua itu. Aku menghela napas panjang dan melangkah mantap menuju pinggiran kota. Kalau memang harus mati, aku mau mati di tempat yang jauh dari semua orang. Biar siapapun yang nemuin jasadku nanti gak panik. Aku menggigit jariku sendiri dan menulis pesan di bajuku, jangan takut. Dengan rasa takut, aku merangkak ke sudut terpencil dan berbaring di tanah. Menunggu hidupku yang konyol ini berakhir, hitung mundur sistem mencapai angka 0. Kegagalan berarti pemusnahan total. Sebuah kekuatan yang tak bisa dijelaskan merobek jiwaku. Seolah-olah ada sesuatu yang mencoba mencakar jalannya keluar. Aku berguling dan memuntahkan seteguk darah. Kulitku mulai retak-retak, cairan merah mengalir dari sela-selanya. Di detik-detik terakhir sebelum semuanya menjadi gelap gulita, aku mendengar suara sistem yang rusak, berkata kalau dia tidak ingin lenyap. Aku mendengar sesuatu pecah di dalam diriku, akhirnya aku bebas. Begitu tersadur dari kenangan-kenangan pahit ini, fajar rupanya sudah menyingsing. Nenek sudah bangun dan sedang menyiapkan sarapan sebelum pergi jualan ke pasar. Setelah itu, aku pergi membeli bahan-bahan renovasi. Aku menyewa beberapa pekerja untuk membantu. Awalnya aku pengen merenovasi halaman ini sendiri biar hemat. Tapi luka-luka lamaku membuat tubuhku terlalu lemah untuk kerja kasar. Setelah rencana renovasi matang, aku pergi ke lapak jualan nenek di jalan khusus pejalan kaki terdekat. Aku mengambil benang rajut dan jarum rajut dari nenek. Lalu dengan cepat mulai merajut selimut mawar pesanan pelanggan kemarin. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti tepat di depan kami. Tanpa mendongak, aku bilang, jangan parkir di sini, tolong pindahin mobilnya. Mobil itu pun langsung pergi. Sesaat kemudian, sepasang sepatu kulit yang mengilat berhenti di depanku. Aku mendongak. Ternyata itu Zhu Taoming, dengan pakaian kasual, tapi masih memancarkan aura orang kaya. Aku meliriknya sekilas lalu kembali merajut. Cara baruku untuk menyambung hidup. Kerja apa lagi kamu selain ini? Tanyanya. Tanpa mendongak, aku menjawab, kerja apa aja yang penting menghasilkan uang. Dia mungkin gak pernah nyangka, kalau Zhu Liunian yang dulu sombong bisa berakhir seperti ini. Jadilah asistenku, katanya. Aku langsung ketus, kamu gila ya? Atau jangan-jangan kamu naksir aku? Jujur aja, kalau cewek di lapak sebelah, gak hobi ngegosipin pasangan artis sepanjang hari. Cowok tulen kayak aku gak bakal kepikiran hal kayak gitu. Ekspresi wajahnya langsung berubah, bikin aku agak panik. Dia mencibir, kalau bukan karena orang tuaku, kamu pasti udah mati dari dulu. Dia terdiam sejenak. Mereka kangen kamu setelah kamu pergi. Aku gak percaya sama ucapannya. Sebagai keluarga terkaya di ibu kota, nyari aku mah perkara gampang banget buat mereka. Tapi aku gak peduli lagi. Tepat saat itu, seorang pelanggan mampir. Dan nenek dengan semangat mulai memamerkan hasil kerajinan tangan kami. Kok cowok malah merajut sih? Centil banget kayak cewek. Gumam seorang pria yang lewat sambil menunjuk ke arahku. Aku udah benar-benar kebal dengan omongan kayak itu. Aku udah mendengarnya ratusan kali. Aku tetap lanjut bekerja, karena tahu gak ada yang perlu dimalukan dari kerja keras yang halal. Mencari nafkah dengan jujur itu
Sama sekali gak memalukan. Aku sih gak peduli. Tapi ada orang lain yang peduli. Sopan santunmu di mana? Perajin itu layak dihormati. Bentak sebuah suara yang gak asing. Membelaku dan menyuruh pria itu pergi. Aku mendongak, terkejut saat melihat siapa orangnya. Ternyata benar, itu Shen Yotsu, yang dulu juga sering membelaku seperti ini. Setelah membuat pelanggan yang kurang ajar tadi pergi, dia tersenyum malu-malu. Maaf ya soal yang tadi. Biar ku ganti kerugianmu, katanya. Sambil memindai kode pembayaran di gerobakku dengan ponselnya. Alipay menerima 10.000 yuan. Bunyi pengeras suara itu berdenting. Penjual sosis di sebelah kami sampai melongo, lalu berbisik kepada nenek. Menanyakan, apakah aku ini anak orang kaya yang menyamar. Uang 10.000 yuan itu bisa buat beli seluruh gerobakku beserta isinya. Ini terlalu berlebihan, dan aku gak butuh belas kasihan darinya. Lagian, mereka juga belum tentu beli apa-apa, kataku. Tanpa memedulikanku, Shen Yotsu menggandeng lengan Su Taoming dan melihat-lihat hasil kerajinanku. Wah, anak anjing ini lucu banget. Aku mau yang ini. Terus panda kecil ini juga. Lihat deh, bahkan ada Hello Kitty. Aku mau beli semuanya. Nenek, apa nenek yang bikin semua ini? Bisa ajarin aku gak? Nenek tersenyum dan asyik mengobrol dengannya. Tak lama kemudian, dia sudah membuat nenek duduk santai di bangku sambil makan sosis dari lapak sebelah, sementara mulutnya terus nyerokos tanpa henti. Aku melirik ke arah Su Taoming. Apa dia emang selalu secerewet ini? Su Taoming memutar bola matanya, kamu baru tahu? Alhasil, kami berdua malah berakhir menjaga lapak sepanjang sore. Aku mengawasi benang rajutku, sementara dia menjaga gerobak sosis. Sementara itu, 3 orang lainnya duduk santai sambil mengobrol dan makan sosis. Ini sama sekali bukan sore hari yang kubayangkan. Ketika malam tiba, aku dan nenek mendorong gerobak kami yang sudah kosong pulang ke rumah. Sebenarnya Shen Yotsu gak berniat memborong semuanya. Tapi Su Taoming melihat betapa dia sangat menyukai barang-barang itu. Dia melambaikan tangannya dan memindai 10.000 yuan lagi. Hei, pelanggan ganteng, apa kamu gak mau borong daganganku juga? Seru gadis penjual sosis dari bangkunya, sambil mengunyah dengan lahap. Sosis ini buatan tangan, bebas bahan pengawet, dan rasanya enak banget. Dia kelihatan santai banget, kerjaannya makan stok dagangannya sendiri. Aku sempat bercanda, kalau dia jualan cuma buat menafkahi perutnya sendiri. Bungkus semuanya buatku, kata Su Taoming. Gadis itu langsung mematung. Shen Yotsu mendesak, Besti, tunggu apa lagi? Ayo kita mulai bungkus. Shen Yotsu bahkan sudah menyeret Su Taoming dan sopirnya untuk ikut membungkus sosis. Gadis penjual sosis itu mengacungkan jempolnya lebar-lebar ke arahku. Kak, teman-temanmu gila-gilaan ya? Aku sebenarnya gak mau menyimpan kelebihan uang dari mereka. Tapi mereka mentah-mentah menolak untuk menerimanya kembali. Shen Yotsu memang luar biasa, hanya dalam satu sore, dia berhasil merebut hati nenek sepenuhnya. Bahkan mengaku ingin jadi cucunya. Anggap saja ini hadiah untuk nenek baruku, katanya. Nenek sudah bertahun-tahun tidak sebahagia ini. Sepanjang malam dia terus bersenandung menyanyikan lagu-lagu lama. Senyum di wajah nenek tidak pernah pudar. Karena dagangan kami sudah habis diborong, keesokan harinya, kami tidak membuka lapak. Nenek tinggal di rumah untuk merajut. Sementara aku membantu para pekerja merenovasi halaman. Kami menebang beberapa pohon bambu di halaman belakang. Tapi menyisakan cukup banyak untuk tempat berteduh saat musim panas. Kami meratakan tanahnya, melapisi setengahnya dengan semen, supaya nenek bisa menjemur asinan. Buatannya, setengahnya lagi disulap menjadi taman kecil dengan gazebo yang berteduh di bawah. Rindangnya bambu itu adalah tempat yang sempurna bagi nenek untuk duduk santai sambil merajut. Langkah berikutnya, kami membangun ulang kamarnya. Kami berencana memasang jendela kaca besar setinggi langit-langit, agar rumah tetap terang di siang hari. Halaman tua ini sudah melewati banyak badai. Karena tahu betapa nenek menyukai bunga teratai, aku memutuskan untuk membuat kolam kecil untuk menanam teratai dan memelihara beberapa ekor ikan. Aku gak mau nenek harus jualan di jalanan lagi. Tapi dia menolak saat aku mau menyewa ruko di pusat kota. Jadi aku membangun satu ruangan tambahan untuk menjalankan bisnis rajutan kami dari rumah. Aku mulai menghitung biaya untuk renovasi dan beberapa peralatan baru. Biaya ini bakal menguras sebagian besar tabunganku.
Tapi dengan melangkah perlahan selangkah demi selangkah, kami pasti bisa mencapainya. Kehidupan yang sederhana dan tenang ini bebas dari tugas sistem, skenario, dan hukuman. Adalah hal yang sangat kucintai sekarang. Siapa yang peduli dengan kekayaan? Kedamaian adalah segalanya. Setelah beberapa bulan, renovasi akhirnya selesai. Para pekerja melakukan tugas mereka dengan sangat luar biasa dan cepat. Nenek benar-benar gembira melihat hasilnya. Bahkan sampai menangis terharu dan berkata dia gak pernah bermimpi bisa tinggal di tempat seindah ini. Aku kemudian mencari sepotong papan kayu. Aku melukis nama toko kami dengan kuas kaligrafi dan menggantungnya di gerbang depan. Nenek membacanya dengan lantang sambil tersenyum lebar. Toko kerajinan tangan nenek. Nenek suka banget. Tulisan tanganmu indah sekali. Kebiasaan berkelas yang kupelajari selama di kediaman Zu benar-benar telah menyatu dalam diriku. Itulah kenapa perilakuku kelihatan sangat bertolak belakang saat sistem memaksakan perannya kepadaku dulu. Aku menata rak-rak yang sudah kurencanakan sebelumnya dan mengisinya dengan hasil rajutan terbaru nenek, serta beberapa gantungan baju bekas. Tukang kayu memanfaatkan sisa kayu untuk membuat beberapa lemari, lalu mengecatnya dengan warna merah antik yang indah. Nenek sangat senang melihat hasil akhirnya. Sekarang semuanya kelihatan elegan banget. Serunya gembira. Aku tersenyum dan memberitahu nenek kalau itulah keajaiban dari sebuah desain. Kami baru saja selesai merapikan halaman kemarin. Hari ini, Su Toming dan Shen Youchu datang berkunjung. Mereka gak datang berdua saja. Mereka membawa gadis penjual sosis dan beberapa pria berbadan kekar yang memakai setelan jas hitam, serta kacamata hitam, kelihatan seperti orang-orang yang siap bikin keributan. Ayo kerja, teman-teman. Perintah Shen Youchu, mereka semua berbaris menuju truk yang terparkir. Aku hanya bisa melongo saat para pengawal mulai menurunkan perabotan mewah ke halaman kami. Shen Youchu dan si gadis sosis mengarahkan mereka, sementara Su Toming berdiri di sampingku. Aku menyenggol Su Toming. Ini apa-apaan? Dia menyenggolku balik. Bukannya sudah jelas. Naktul, dia mendengus, ini persembahan buat nenek. Nona muda itu sudah terlalu lama hidup mewah dan sekarang ingin merasakan gaya hidup kita yang sederhana. Begitu semuanya selesai ditata, Shen Youchu langsung menuju gazebo dan merebahkan diri di kursi santai. Itu kursi nenek. Protesku, dia menatap nenek dengan wajah memelas. Nenek, aku tidak boleh duduk di sini. Ya, nenek hanya tersenyum. Si gadis sosis mengambil tang hulu stroberi dari meja, lalu menggigitnya. Hei, itu buat nenek. Aku sendiri yang memilih stroberi paling besar. Dia menatap nenek sambil pura-pura sedih. Nenek, aku tidak boleh memakannya. Nenek hanya terkekeh hangat. Tentu saja boleh, nenek tersenyum lebar. Su Toming sedang berkeliling di ruang rajut dan tidak sengaja menyenggol boneka beruang rajutan. Tangan hingga jatuh. Hati-hati kalau jalan, ketusku, jangan menjatuhkan barang. Merajut itu butuh kerja keras. Su Toming langsung tanggap. Dia menatap nenek sambil cemberut. Nenek, aku tidak boleh melihat-lihat dia. Nenek tersenyum lebar, tentu saja boleh. Anggap saja rumah sendiri, ini sudah mulai keterlaluan. Aku hanya menginginkan hidup yang sederhana dan tenang. Bukannya kumpul-kumpul yang bikin rusuh seperti ini. Bagaimana kalau terlibat dengan mereka, malah mendatangkan sistem aneh lainnya ke dalam hidupku. Di saat mereka tertawa dan bercanda, hanya aku yang menderita di sini. Shen Youchu tersenyum. Nenek, bolehkah kami tinggal di sini juga? Nenek langsung menjawab spontan, tentu saja. Aku pun cepat-cepat menyala. Aku menunjuk ke arah rumah. Nenek, kamar kita tidak cukup. Shen Youchu menyahut, kamu dan Su Toming tidur di ruang tengah saja. Su Toming ingin mencegah nenek bekerja di luar, tapi lokasi kami agak terlalu terpencil. Jadi, aku memutuskan untuk mencoba melakukan live streaming. Aku mencatat semua peralatan yang kami butuhkan dan mencari barang bekas di aplikasi jual beli. Murah, karena barang-barang seperti ini awet. Membeli yang bekas bisa menghemat banyak uang. Aku mungkin bukan genius pemasaran, tapi kalau cuma untuk membuat aku dan nenek hidup nyaman, itu hal yang mudah. Aku sengaja menghindari bekerja di kantoran demi menjauh dari drama tempat kerja. Sejak belajar merajut, aku jatuh cinta pada proses mengubah benang sederhana menjadi kreasi yang indah. Proses itu terasa sangat memuaskan bagiku. Rasanya magis, perlahan menyembuhkan pikiranku dan membawakan kedamaian. Berubah dari tuan muda kaya
menjadi ahli waris palsu adalah transisi yang sulit. Saat sistem itu pertama kali muncul, aku akui aku sempat goyah. Tapi, apa gunanya memperjuangkan semua itu? Shen Youchou dan Zhu Taoming benar-benar saling mencintai. Memaksakan diri untuk masuk di antara mereka jelas salah secara moral. Orang tua angkatku selalu menyayangiku dengan tulus, jadi tidak ada yang perlu direbut. Begitu aku menyadari hal itu, tugas-tugas dari sistem terasa sangat konyol. Tidak ada logika di dalamnya. Semua itu hanyalah hal-hal kacau yang tak jelas asal-usulnya. Membeli peralatan bekas juga cukup merepotkan. Berbeda dengan membeli barang baru. Aku harus berburu barang murah dan memeriksa setiap barang dengan teliti. Menemukan barang bekas berkualitas memang selalu butuh kesabaran ekstra. Shen Youchou menawarkan bantuan, tapi aku menolaknya dengan sopan. Namun tak lama setelah itu, halaman sebelah mulai direnovasi. Si gadis sosis ada di sana, mengarahkan para pekerja. Begitu melihatku, mereka melambaikan tangan. "Halo, Tuan Zhu." Luar biasa, mereka ternyata pekerjaku sendiri. Aku bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Shen Youchou mengabaikanku sepenuhnya, dia mendiamkanku sejak aku menolaknya. Si gadis sosis menyodorkan sebuah hotdog kepadaku dan berkata, "Youchou membeli tempat ini. Kami juga mau buka toko di sini." Aku pun menggigitnya sedikit. Sangat juicy saat digigit, rasanya enak sekali. "Toko apa?" tanyaku. Si gadis sosis menunjuk ke arah Shen Youchou. "Bestiku mau buka toko teh susu." Dia lalu menunjuk dirinya sendiri, dan aku mau buka kedai sosis. Aku mengernyitkan dahi. "Di sini sepi, tidak ada orang lewat. Mau jualan ke siapa?" Dia menjawab, "Ya ke pelanggan mular." Jelas sekali. Pelangganku. Aku menyeka mulut dan membuang tusukannya ke tempat sampah. Aku kan jualan lewat live streaming. Memangnya bakal ada pelanggan offline? Shen Youchou akhirnya menoleh padaku sambil melambaikan ponselnya. "Dewi ini punya caranya sendiri. Aku sudah membangun akun media sosialku. Aku ini influencer dengan 1 juta pengikut." Aku mengambil ponselnya dan melihat isinya. Ada beberapa unggahan tentang rumah rajut, termasuk video dan foto-foto nenek yang sedang merajut. Kualitasnya sangat tinggi, terlihat seperti hasil produksi profesional. Sambil tertegun, aku bertanya, "Kapan kamu mengambil video ini? Dan siapa yang merekamnya?" Suntingan profesional ini jelas bukan hasil karya Shen Youchou. Unggahan lamanya hanya berupa selfie biasa dari berbagai sudut, seperti beranda media sosial pribadi. Aku selalu mengira para pengikutnya hanya tertarik pada parasnya saja. Shen Youchou merebut kembali ponselnya dengan wajah bangga. "Waktu kamu sedang pergi, bestiku yang mengambilnya." Mereka terus-menerus saling memanggil besti. Kalau aku tidak tahu situasi sebenarnya, aku pasti mengira mereka sudah berteman bertahun-tahun. Pertemanan perempuan memang misterius. Aku mengemas buket rajutan dan selimut, lalu mengantarkannya ke pelanggan. Mereka sangat menyukainya dan berjanji akan memesan lagi. Aku berterima kasih karena mereka telah mengapresiasi kerajinan tangan kami. Selama rumah sebelah direnovasi, aku sibuk menjalankan live streamingku. Nenek terlihat jauh lebih bahagia. Bukannya dulu dia tidak bahagia, tapi biasanya selalu ada kesedihan yang tersisa di wajahnya. Sekarang, tidak ada lagi jejak kekhawatiran di wajahnya. Dia sangat menyukai gazebo yang kubangun untuknya. Sambil memakai kacamata baca, dia bisa duduk di kursi santai dengan jarum rajut dan benangnya selama berjam-jam. Shen Youchou biasanya duduk tepat di sebelahnya karena khawatir nenek akan bekerja terlalu lama. Lalu sesekali mengajaknya jalan-jalan keluar. Beberapa minggu kemudian, penjualan dari live streamingku mulai stabil. Aku melakukan siaran setiap hari, mengemas pesanan, dan mengirimkan paket-paket. Di sebelah, renovasi sudah hampir selesai. Mereka menjadwalkan pembukaan toko pada hari Sabtu depan. Pada Sabtu pagi, begitu aku membuka gerbang, aku dibuat tertegun oleh deretan mobil yang terparkir di luar. Jalanan desa, yang biasanya sepi kini, tampak seperti jam sibuk di pagi hari, sudah buka. Ini halaman rumah indah yang ada di video-video itu. Itu Nenek Gie. Beliau kelihatan lembut sekali, dan itu cowok yang jago merajut. Aslinya ternyata jauh lebih tampan. Kerumunan anak muda yang memegang ponsel langsung merangsek maju. Secara refleks, aku berdiri di depan nenek karena khawatir beliau akan terkejut. Tapi ternyata beliau jauh lebih tenang dariku. Sambil tersenyum,
Beliau merapikan pakaiannya. Selamat datang. Silakan masuk, ada teh di halaman. Pelanggan terus berdatangan sepanjang hari. Stok barang yang aku dan nenek siapkan habis terjual bahkan sebelum tengah hari. Dan orang-orang bahkan mulai memesan untuk bulan depan. Bisnis di sebelah juga meledak luar biasa. Si gadis sosis membolak-balik sosis dengan sangat cepat, sampai-sampai jepitannya seolah mengeluarkan percikan api. Bahkan Shen Youchu yang manja pun ikut sibuk. Berlarian di toko teh susu dengan memakai celemek. Meskipun dia terus-menerus memasukkan garam alih-alih gula, para pelanggan justru menganggap kecerobohannya itu menggemaskan. Zhu Taoming bertugas mengantarkan minuman dan merangkap sebagai fotografer yang membantu orang-orang berfoto, namun dengan kerumunan yang begitu besar, kekacauan pun terjadi. Beberapa orang mencoba masuk ke kamar tidur kami, sementara yang lain mengeluh karena antrean yang lama dan mulai berteriak-teriak. Situasinya mulai tidak terkendali. Sampai akhirnya tepat saat aku hendak menutup toko dan menyuruh orang-orang pulang. Zhu Taoming maju ke depan, meskipun hanya mengenakan pakaian santai. Pembawaannya yang penuh wibawa langsung membungkam kerumunan yang bising itu. Antar yang rapi, batasi jumlah yang masuk, dan harap tenang, perintahnya. Keluar lewat kiri, masuk lewat kanan, siapapun yang mengganggu orang tua akan diminta untuk pergi. Aku harus mengakui, aura seorang CEO ternyata jauh lebih mempan daripada petugas keamanan. Dia bahkan entah bagaimana bisa mendapatkan pengeras suara, lalu mengarahkan para pengawalnya untuk berjaga sebagai security. Ketika hari yang melelahkan itu akhirnya berakhir, kedamaian kembali menyelimuti halaman rumah kami. Semua orang tampak kelelahan, Shen Youchu terkulai di meja batu. Si gadis sosis sibuk menghitung uang tunai, dan nenek dengan gembira memeriksa rak-rak yang kosong. Zhu Taoming menyodorkan sebotol air kepadaku, lalu duduk di anak tangga di sebelahku. Terima kasih, kataku tulus sambil meminumnya sedikit. Dia menatap langit malam, dan tiba-tiba berkata, tanpa ada angin tanpa ada hujan. Sebenarnya, 5 tahun yang lalu, aku tahu bukan kamu yang merusak kampas rem itu. Aku membeku, lalu berbalik menatapnya. Dia menoleh. Tatapan matanya tampak jernih. Caramu terlalu ceroboh, hampir seperti disengaja. Tapi saat itu, aku terlalu marah. Marah karena kamu telah mengambil alih hidupku. Dan marah karena kamu ingin menghancurkan segalanya. Kamu mengucapkan sesuatu tanpa suara ke arah kamera, aku terdiam. Saat itu, aku memang tanpa suara mengucapkan 3 kata ke kamera, aku minta maaf. Suara Zhu Taoming terdengar lirih. Bisa beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Aku tersenyum, meremas botol kosong di tanganku. Aku melemparkannya ke tempat sampah. Semuanya sudah berlalu. Keadaanku sekarang baik-baik saja. Karena pemasaran online kami berhasil dan live streaming berjalan lancar. Aku mendatangi Federasi Penyandang Disabilitas setempat dengan proposal untuk mengajak para penyandang disabilitas belajar merajut. Nenek yang akan mengajari mereka. Setelah mereka bisa, kami akan menjual produk hasil rajutan mereka di siaran langsungku. Setelah dikurangi biaya bahan, setiap rupiahnya akan langsung diserahkan kepada mereka. Sang direktur segera mengadakan rapat, dan banyak sekali yang ingin bergabung. Kami harus menyeleksi para pelamar, mengecualikan mereka yang tunanetra atau tidak memiliki lengan. Nenek menangani bagian pengajaran. Aku terus melakukan live streaming setiap hari. Meskipun kami tidak memiliki stok barang lagi untuk dijual. Para penonton terus meminta kabar terbaru tentang nenek. Siaran langsungku tidak menggunakan musik yang bising atau cara jualan yang memaksa. Aku tidak pernah berteriak meminta orang-orang untuk segera membeli. Kamera hanya berfokus pada tanganku dan siluet nenek. Di bawah cahaya redup yang hangat, jarum rajut kami menari-nari. Benang perlahan berubah menjadi bunga-bunga yang indah, kotak penyimpanan yang lucu, selimut, atau sekadar momen sederhana saat aku menuangkan teh untuk nenek. Sesekali, Shen Youchu akan ikut nimbrung di layar untuk mempromosikan teh susu barunya. Atau si gadis sosis akan membawakan sosis panggang segar yang masih mendesis hingga bikin penonton ngiler. Secara mengejutkan, live streaming dengan tempo lambat ini malah menjadi sangat viral. Orang-orang sering berkomentar kalau menonton kami merajut bisa menyembuhkan rasa cemas mereka. Tentu saja, penonton yang jeli menyadari bekas luka di lenganku. Kenapa dengan lengannya? Kelihatannya sakit sekali. Dia pasti punya cerita sendiri. Aku tidak pernah menyembunyikannya.
Cukup menjelaskan kalau itu luka lama yang sudah tidak sakit lagi. Di balik layar, para pamen dan bibi penyandang disabilitas belajar dengan tekun. Mereka tidak pernah ditunjukkan saat siaran langsung. Dan aku juga tidak pernah menyebut-nyebut mereka. Aku tidak pernah melabeli produk buatan mereka sebagai hasil karya penyandang disabilitas. Karena aku tidak ingin memanfaatkan mereka. Aku tidak mau membuat pelanggan kami merasa bersalah atau iba. Aku bahkan meminta pengunjung yang datang langsung untuk tidak membahasnya. Saat orang-orang menatapku dengan heran atau kagun, aku merasa itu bukan hal yang istimewa. Kebetulan saja aku punya kemampuan untuk membantu mereka. Jujur saja, berkat dukungan dari orang-orang asing di internet inilah, mereka punya kesempatan untuk belajar di sini. Semua orang punya hak untuk mencari nafkah. Bukannya mereka tidak mau bekerja, tapi banyak pekerjaan yang memang tidak cocok untuk mereka. Lama-kelamaan, kelompok belajar kami pun semakin berkembang. Shen Youchou dan si gadis penjual sosis mengajak para ibu rumah tangga di sekitar sini. Mengejutkan, banyak yang merespons. Ada yang khawatir soal mengasuh anak, tapi kedua gadis itu langsung menepisnya dengan santai. Serahkan saja anak-anak pada kami. Apa yang terjadi setelah itu? Pengawal Shen Youchou dan Su Taoming mendadak jadi pengasuh anak sementara. Hidup terus berjalan, tenang tapi terasa utuh. Sampai 1 bulan kemudian, sebuah limosin hitam berhenti di depan gerbang. Aku sangat mengenali plat nomornya. Itu mobil yang menjemput dan mengantarku ke sekolah selama lebih dari 10 tahun. Su Taoming dan Shen Youchou berdiri di gerbang, menunggu. Mereka menatapku dengan cemas. Pintu mobil terbuka, dan sepasang suami istri paruh baya yang masih terlihat bugar melangkah keluar. Orang tua angkatku. 5 tahun tanpa komunikasi membuat rambut di pelipis ayah memutir dan sudut mata ibu berkerut. Mereka berdiri di depan pintu masuk, menatap papan nama yang bertuliskan rumah kerajinan tangan nenek. Mereka menatapku yang berpakaian santai dengan jarum rajut di tangan, merasa agak canggung. Liu Nian, panggil ibuku dengan suara tercekat, air matanya langsung mengalir deras. Aku meletakkan pekerjaanku, berdiri, lalu berjalan mendekat. Ibu, ayah, silakan masuk dan duduklah. Memanggil mereka ibu dan ayah sama sekali tidak terasa canggung. Bagaimanapun juga, kasih sayang dan asuhan selama 20 tahun lebih itu nyata adanya. Ibuku langsung berlari mendekat dan memelukku erat sambil menangis tersedu-sedu. Begitu tangannya menyentuh bekas luka yang menonjol di lenganku, tangisnya pecah semakin kencang. Sakit, ya? Bagaimana bisa kamu menderita sampai seperti ini? Liu Nianku akhirnya pulang. Ya, aku akhirnya pulang. Ayah berdiri di samping kami dengan mata memerah, menepuk-nepuk pundakku. Beribu kata melebur dalam satu helaan napas. Baguslah kamu sudah kembali. Baguslah kamu masih hidup. Nenek keluar dari dalam rumah. Tampak sama sekali tidak terkejut. Beliau berjalan mendekat sambil tersenyum lalu menggenggam tangan ibuku. Jangan menangis, menantuku. Liu Nian sekarang sudah sangat mandiri. Sudah jadi pria dewasa yang hebat. Dia anakmu. Dan dia juga cucuku. Kita semua adalah satu keluarga. Ibuku merangkul lengan nenek dengan penuh kasih sayang. Mereka terlihat sangat akrab. Sampai-sampai orang tidak akan mengira kalau mereka baru pertama kali bertemu. Ibu, aku membawakan beberapa hadiah untukmu, kata ibuku. Melihat kebingunganku, Su Taoming ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sebenarnya, ayah dan ibu selalu tahu apa. Kebingunganku pasti terlihat jelas di wajahku. Su Taoming menghela napas. Kamu adalah anak yang dibesarkan orang tua kita dengan penuh kasih. Sayang, bagaimana mungkin mereka tidak tahu sifatmu? Sejak pertama kali kamu pergi, mereka tahu di mana kamu berada. Mereka hanya berpikir kamu pasti punya alasan sendiri. Dan mereka rela menunggu berapa lama pun waktu yang dibutuhkan. Tiba-tiba, semuanya menjadi jelas, mataku berkaca-kaca, dan tenggorokanku terasa tercekat. Jadi, itu sebabnya nenek bisa menemukanku dengan begitu cepat dan membawaku ke rumah sakit. Dengan luka-lukaku yang parah. Mana mungkin nenek bisa membayar biaya rumah sakit hanya dari hasil menjual boneka rajutnya? Malam itu, kami menyiapkan meja bundar besar di halaman rumah. Ada Su Taoming, Shen Youchou, si gadis penjual sosis, ibu, ayah, nenek, dan aku. Meja itu dipenuhi makanan dari Hotel Bintang 5, hidangan panggang buatan si gadis penjual sosis, dan babi kecap masakan nenek. Kami semua duduk bersama, tanpa ada aturan keluarga kaya yang kaku,
atau batasan antara anak kandung dan anak angkat. Shen Yu cumabut dan bermain game minum-minum dengan udara kosong. Zhu Taoming dimarahi ayah karena tidak bersikap seperti seorang kakak. Tapi dia hanya mengangguk-angguk sambil terus mengambilkan banyak makanan ke mangkukku. Ibu mengobrol dengan riang bersama nenek. Melihat pemandangan ini, kehampaan di hatiku akhirnya terasa penuh kembali. Jadi, seperti ini, rasanya selalu dicintai sejak dulu. Si gadis penjual sosis mengangkat gelasnya untuk bersulang denganku. Pipinya merona merah. Jelas sekali dia sudah agak mabuk. Zhu Liunian, ucapnya dengan lidah keluh. Kamu bahkan tahu tidak siapa namaku? Aku tertegun, aku benar-benar tidak tahu. Dia mengerucutkan bibirnya, sudah kuduga. Kamu selalu memanggilku gadis penjual sosis. Dengar ya, namaku Song Nian, sekarang aku sudah tahu. Tapi sebuah pertanyaan baru mendadak muncul di kepalaku. Bagaimana dia bisa tahu, kalau di dalam kepalaku aku selalu memanggilnya gadis penjual sosis. Musim dingin berikutnya tiba, dan perapian pun dinyalakan, membuat rumah terasa hangat dan nyaman. Tidak ada sistem aneh yang muncul lagi, hidupku terasa damai. Aku duduk di atas karpet dekat jendela, merajut sebuah sel abu-abu. Nenek duduk di kursi goyangnya, dengan selimut kain perca menutupi pangkuannya. Mendengar lagu opera sambil memejamkan mata. Zhu Liunian, sel punyaku sudah jadi belum? Besok cuacanya mulai dingin, loh. Zhu Taoming mendorong pintu hingga terbuka, membawa masuk embusan angin dingin. Terkadang dia mampir untuk mengantarkan dokumen. Di lain waktu dia cuma datang untuk menumpang makan gratis. Kenapa buru-buru? Pekerjaan bagus butuh waktu, kataku, sementara tanganku tidak berhenti bergerak. Oh, dan jangan lupa pom-pom di topi Yucu. Dia menandaimu 800 kali di grup obrolan semalam. Ya, iya, aku tahu. Aku merasa ini agak lucu. Siapa yang menyangka kalau pewaris asli dan palsu yang dulu saling sikut demi memperebutkan harta keluarga, akhirnya bisa akur seperti ini. Belakangan ini, orang tuaku memberi isyarat agar aku dan nenek pindah kembali ke kediaman keluarga. Tapi aku menyukai kehidupan kami saat ini, jadi aku menolaknya dengan sopan. Nenek sangat menyukai kehidupan di halaman rumah kami, dan aku ingin terus menemani beliau. Orang tuaku paham, tapi sama seperti Zhu Taoming, mereka jadi semakin sering berkunjung. Saat ini, aku dikenal sebagai Zhu Liunian, seorang blogger kerajinan tangan yang populer, sekaligus pemilik bengkel kerajinan nenek. Program pelestarian warisan budaya yang kurintis untuk para perajin disabilitas juga berjalan dengan sangat lancar, dan tim kami terus bertambah setiap harinya. Aku masih tetap hanya memotong biaya seminimal mungkin untuk bahan dan komisi platform. Untuk penjualan langsung, setiap sennya langsung masuk ke kantong para pembuatnya. Belakangan, aku juga memperkenalkan teknik warisan budaya tak benda, membantu para ibu rumah tangga dan teman-teman disabilitas untuk menguasai kerajinan tradisional ini sambil mendapatkan penghasilan. Grup Su bahkan sesekali memesan set kado mewah khusus dariku. Harganya selalu adil, dan orang tuaku sangat suka mempromosikan karyaku kepada teman-teman mereka. Mereka selalu tampak begitu bangga, seolah ingin memberitahu semua orang. Anakku yang membuat ini, hebat sekali kan? Taoming duduk di depanku, melemparkan bola benang rajut ke udara. Aku sudah membeli perusahaan jasa sopir pengganti itu, katanya dengan santai. Kamu tidak perlu bekerja di sana lagi. Aku sudah membuatkan akun VIP untukmu. Jadi kamu hanya perlu menerima pesanan saat kamu sedang ingin saja. Aku memutar bola mataku. Lagi pula aku juga tidak punya waktu, pesananku sudah penuh sampai tahun depan. Aku tidak punya waktu untuk pergi kedinginan di luar sana. Zhu Liunian, apa? Bagaimana kalau kita mendirikan perusahaan rajutan bersama? Tanganku terhenti sesaat. Aku mengambil segulung benang rajut, lalu melemparkannya tepat ke arahnya. Memangnya tanganku ada banyak. Sana pergi. Kenapa tidak kamu lemparkan saja ke Song Nian? Song Nian berjalan mendekat sambil membawa sepiring sosis. Sebenarnya, menurutku itu ide yang bagus. Kita kumpulkan semua pencinta kerajinan tangan, mengubah warisan budaya menjadi seni, lalu menjualnya ke seluruh dunia. Aku mau ikut. Kamu juga sana pergi. Aku melemparkan bola benang lainnya ke arahnya. Tepat pada saat itu, mereka berdua berteriak kompak, "Nenek, Zhu Liunian menjahili kami." Nenek langsung berlari datang begitu mendengar suara itu. Jangan khawatir, nenek akan melindungi kalian.
Song Nian menggandeng tangan nenek, menuntunnya menuju gazebo. Bagus. Nenek, bikin babi kecap ya malam ini, dan jangan kasih Su Yunian makan satu gigit pun. Begitu suara mereka perlahan menghilang, aku mendongak dan menatap keluar jendela. Bunga prem di halaman rumah sudah mekar. Warna merah terangnya tampak sangat cantik berpadu dengan salju putih. Di sebelah rumah, aku bisa mendengar teriakan Shen Youcho dan anak-anak yang sedang seru-serunya bermain perang bola salju. Kucing milik nenek meringkut di dekat kakiku, mendengkur dengan lembut. Aku tersenyum, lalu melemparkan syal yang baru saja selesai kurajut kepada Zhu Taoming. Ambil ini dan sana pergi. 3 kali makan sehari, pergantian musim. Kehidupan yang tenang dan sederhana, inilah tepatnya yang kuinginkan. Selama ada cukup uang untuk bertahan hidup, aku sudah bahagia. Taoming menangkap syal itu dan melilitkannya dengan canggung di lehernya. Kelihatannya jelek sekali, tapi dia tampak sangat gembira saat melangkah keluar. Kamu tidak ikut membuat orang-orangan salju. Liu Chung bilang dia mau membuat yang lebih besar dari panda raksasamu. Sebentar, aku datang. Aku meletakkan benang rajutku, berdiri, lalu berjalan menuju pintu. Begitu melangkah keluar, udara dingin yang menggigit langsung menerpa wajahku. Anginnya memang dingin, tapi sinar mentarinya benar-benar terasa sempurna.